Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat jumpa dalam program Yesus Dahsyat bersama saya Pendeta Daniel Sampelili. Tema yang saya akan bawakan saat ini ialah mengapa bencana menimpa manusia. Pertanyaan ini menjadi umum bagi setiap orang, terlebih di saat-saat ini adanya wabah COVID-19. Karena itu mari kita belajar dan memperhatikan apa kata firman Tuhan, mengapa bencana menimpa manusia. Saya akan membaca dari kitab Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut. Bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga api berjolak tinggi. Menurut ayat ini bahwa manusia menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri. Manusialah penyebabnya mengapa bencana menimpa manusia itu. Ada 9 penyebab mengapa bencana menimpa manusia. Saya mulai dengan yang pertama. Karena manusia jahat dan melakukan kekerasan. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6, di situ diceritakan, tapi saya mau baca ayat 5 dan ayat 11, dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu menumbuhkan kejahatan semata-mata. Ayat 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi penyebab pertama mengapa bencana menimpa manusia, karena manusia hidup dalam kejahatan dan suka melakukan kekerasan. Orang-orang yang hidup sesamaan dengan Nuh, ya, menjalani hidup seperti itu. Mereka penuh dengan kejahatan, hatinya terus terdorong melakukan kejahatan dan kekerasan, kecuali Nuh sekeluarga. Itu sebabnya Tuhan menurunkan air bah untuk membinasakan mereka semua. Ya, orang-orang Sodom dan Gomora juga begitu. Mereka itu hidup dalam kejahatan dan kekerasan. Dalam Kejadian 18 ayat 20, di sana Tuhan berfirman kepada Abram, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya dosa mereka sangat berat. Ya, akhirnya mereka juga kena bencana dengan api belerang turun dari langit menghanguskan mereka semua, kecuali Lot dan kedua putrinya. Orang-orang Niniwe juga sebenarnya hidup dalam kejahatan dan kekerasan. Tapi ketika Tuhan mengutus Yunus ke sana untuk memperingatkan mereka, dan mereka percaya Tuhan. Mereka berpuasa, berkabung, minta ampun kepada Tuhan. Mereka berbalik dari segala kejahatan mereka. Mereka meninggalkan kekerasan mereka. Dan akhirnya Tuhan melihat bagaimana mereka bertobat. Lalu Alkitab berkata, Tuhan menyesal apa yang dirancangkan untuk membinasakan mereka. Sehingga mereka tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, kalau Anda mau lepas dan tidak kena bencana, lepaskanlah hidup yang penuh kejahatan, jauhkanlah hidup dari kekerasan seperti orang-orang Niniwe. Itu penyebab pertama, yaitu karena manusia hidup
dalam kejahatan dan kekerasan. Penyebab yang kedua, mengapa bencana menimpa manusia, ialah karena menganiaya umat pilihan Tuhan. Ya, kita dapat membaca itu di dalam kitab Keluaran. Di sana diceritakan, ya, saya tidak perlu membaca ayat-ayatnya, ya, bahwa orang-orang Mesir itu menganiaya orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah mendengar teriakan orang Israel. Ya, aku melihat bagaimana mereka dianiaya, bagaimana orang-orang Mesir mempersulit dan menganiaya mereka. Ya, aku turun menyelamatkan umatku. Dan waktu itu Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan orang Israel dari Mesir. Musa menghadap kepada Firaun menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan bilang, biarkanlah umatku Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepadaku. Tapi Firaun menjawab, siapa Tuhan itu yang aku dengar? Aku tidak akan biarkan orang Israel. Ya. Dan malah Firaun menambah, ya, bertambah menganiaya, mempersulit orang-orang Israel. Maka terjadilah tulah atas mereka. Dimulai dari air menjadi darah, ya, itu tulah, ya, katak datang memenuhi seluruh tempat mereka, orang Mesir. Nyamuk datang, debu mereka berubah jadi nyamuk. Lalat pikat datang memenuhi tempat mereka. Penyakit sampar pada ternak menyebabkan banyak ternaknya mati. Bara yang memecah sebagai gelembung pada badan manusia dan badan binatang. Hujan es turun atas Mesir sehingga semua tanaman hancur oleh hujan. Setelah itu belalang menghabisi sisa hujan es. Kemudian disusul gelap gulita. Ya, gelap gulita 3 hari tidak ada terang, saudara. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian semua anak sulung, ya, bagi orang Mesir. Tapi tempat orang Israel semua aman, saudara. Saya baru-baru menonton di YouTube, ada yang mengatakan begini. Setelah saya perhatikan di Alkitab, ternyata tulah di Mesir ketika diadakan Paskah. Saudara, maafkan saya kalau saya mengatakan itu tidak benar. Karena yang benar adalah Paskah tidak menghentikan tulah yang menimpa orang Mesir. Sebab waktu itu bangsa Israel menyembelih domba Paskah di petang hari. Dan darah domba Paskah itu ditaruh di ambang pintu dan di tiang pintu. Setelah itu otomatis ya pintu mereka ditutup, lalu mereka membakar domba itu tanpa dipotong, tanpa dipatahkan tulangnya. Dan ketika dombanya sudah masak, mereka makan. Ya, mereka sudah pakai sepatu, mereka sudah ikat pinggang, tongkat di tangan sambil makan itu domba, daging domba dengan roti tanpa ragi dengan sayur pahit. Nah, saudara, sementara orang Israel mengadakan Paskah, sementara itu malaikat maut menjalani setiap rumah. Ya, setiap rumah yang tidak ada tanda darah itu kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Tapi setiap rumah yang ada tanda darah itu dilewati, ya, dilewati. Makanya dikatakan itu Pesa. Pesa yang kemudian bahasa Indonesia bilang Paskah, ya, artinya dilewati. Rumah-rumah orang Israel itu dilewati, tidak ada kematian. Lalu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya yang bagus itu Passover, ya, Passover itu cocok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi Paskah di Mesir itu adalah melindungi orang Israel, tapi tidak menghentikan tulah bagi orang Mesir. Justru itu kematian anak sulung orang Mesir dan semua binatang. Lalu malam itu terjadi ratapan dan teriakan, ya. Lalu mereka bilang sama orang Israel, keluarlah kamu dari negeri kami, nanti kami mati semuanya, ya. Lalu orang Israel keluar, ya. Lalu mereka berjalan keluar. Tuhan bilang sama Musa, kamu berjalan berkemah di depan laut. Nah, ketika orang Israel sudah keluar, ya, mereka sadar, lapor kepada Firaun. Ini orang Israel sudah lari, lalu Firaun bilang, kenapa kita lepaskan mereka?
kita kehilangan tenaga kerja, kita kehilangan budak. Lalu mereka memasang kereta, kuda perang, lalu mengejar saudara orang Israel. Ya, saya persingkat ceritanya. Ketika orang Israel sudah di tengah laut, waktu laut sudah terbelah, lalu Israel sudah berjalan di tengah laut di tanah yang kering, tentara Firaun juga masuk, ya, dengan keretanya dan kudanya mengejar mereka. Tapi kereta mereka, kuda mereka jalannya miring, jadi larinya ke arah air. Nah, setelah orang Israel keluar semua dari air, dari laut, Tuhan bilang sama Musa, arahkan tongkatmu ke laut. Dan biarlah air menutupi tentara-tentara Mesir itu. Lalu Musa arahkan tongkatnya, lalu ya laut menutupi tentara-tentara itu. Jadi saudara, bahwa sampai di mana orang Mesir menganiaya orang Israel, umat pilihan Tuhan, sampai di situ mereka kena bencana. Sampai di laut, mereka tenggelam di laut. Seandainya mereka pakai kapal menyeberang dan mengejar orang Israel di padang gurun, mereka juga akan mati di padang gurun, ya. Seandainya waktu itu ada pesawat dan mereka naik pesawat mengejar orang Israel, mungkin pesawat mereka jatuh, saudara. Kenapa? Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Siapapun menyentuh umat pilihan Tuhan berurusan dengan Tuhan dan tidak akan terlepas, saudara. Karena itu penyebab kedua. Jadi orang-orang yang suka menyentuh umat Tuhan itu berbahaya sekali. Itu penyebab kedua kenapa bencana menimpa manusia. Penyebab yang ketiga, karena melanggar ketetapan dan peraturan Tuhan, ya. Karena melanggar ketetapan dan peraturan Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah dilepaskan dari Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka ketetapan dan peraturan bagaimana mereka menjalani hidup sebagai umat pilihan. Tidak boleh menyembah Allah lain, ya, hanya menyembah kepada Yahweh yang menyelamatkan mereka. Demikian juga cara hidup sehari-hari diatur dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Tapi saudara, ya itu sudah dikasih tahu oleh Tuhan di dalam Imamat pasal 26 ayat 14 sampai 39 atau Ulangan 28 ayat 15 mulai. Di sana diceritakan, kalau kamu menyimpang dari ketetapanku, ya, melanggar peraturanku dan menolak aku akan menghukum kamu. Dan ternyata mereka menyimpang. Itu sebabnya di padang gurun banyak mereka kena tulah, ya, ribuan mereka mati, ya, dan 2 kali hampir dipunahkan semuanya. Ya, Tuhan bilang sama Musa, kau minggir, aku punahkan mereka semua dan aku jadikan engkau bangsa yang besar. Tapi Musa bilang, kalau Tuhan bunuh mereka semua, nanti orang Mesir bilang Tuhan tidak sanggup membawa umatnya ke tanah perjanjian. Tuhan bilang, oke, doamu kukabulkan, tapi mereka yang menista aku, mereka yang tidak percaya aku ini bahwa aku sanggup membawa mereka ke Kanaan, mereka semua akan mati di padang gurun. Karena itu perjalanan diperpanjang 40 tahun. Supaya mereka semua bisa mati, saudara. Dan mereka mati semua, ya. Laki-laki umur 20 tahun ke atas, kelahiran Mesir, mati semua. Yang 500.000 lebih. Hanya Yosua dan Kaleb yang kelahiran Mesir tembus masuk Kanaan. Yang masuk Kanaan adalah anak-anak kecil, anak remaja waktu itu. Jadi 40 tahun, setelah 40 tahun mereka udah besar. Jadi mereka yang masuk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, siapapun yang melanggar kepada ketetapan dan peraturan Tuhan, entah orang-orang yang belum percaya Tuhan, entah orang-orang yang sudah menjadi pilihan Tuhan, tetap kena bencana kalau dia melanggar ketetapan dan peraturan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau Anda sudah menjadi umat pilihan Tuhan, sudah menjadi umat ketebusan Tuhan, jangan biasakan diri melanggar ketetapan Tuhan. Itu adalah penyebab ketiga dari bencana menimpa manusia. Keempat, penyebab keempat, mengapa bencana menimpa manusia adalah karena menolak Yesus dan menganiaya umatnya, ya. Karena menolak Yesus dan menganiaya umatnya. Ini saya bacakan ini apa keluhan Yesus terhadap Yerusalem dalam Matius 23 ayat 37 sampai 38. Di sana Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali
Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dalam Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Ini ngeri sekali kata Yesus, apa yang terjadi. Kata Yesus, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat Yerusalem, ya, ia menangisi Yerusalem. Anda bisa bayangkan itu. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yesus menangisi Yerusalem, menangisi Yerusalem karena menolak Yesus yang mau membawakan keselamatan. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya, ya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau bersama dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, jadi Yesus menangisi Yerusalem, orang Yerusalem, karena mereka menolak Yesus. Akibatnya mereka akan mengalami bencana. Nah, saudara, apa yang dikatakan Yesus ini benar digenapi. Pada tahun 70 datanglah Jenderal Titus dari Roma dan menghancurkan kota mereka, menghancurkan bait suci, meruntuhkan bait suci. Lalu prajurit-prajurit ya mencari emas di antara batu-batu itu, maka mereka tuntun semua batu untuk mencari emas karena bait suci itu dihiasi dengan emas. Sehingga tidak ada satu batu yang tinggal di atas batu yang lain digenapi karena mereka menolak Yesus. Ketika Yesus diadili, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan. Ya, tapi mereka berkata harus disalibkan. Lalu Pilatus cuci tangan dan berkata, darahnya aku tidak mau menanggung. Mereka berkata, biarlah darahnya tertanggung pada kami dan keturunan kami. Saudara, dan benar saudara. Jadi kota mereka dihancurkan, kemudian mereka diusir keluar dari negeri mereka, dari tempat mereka, dan tidak boleh ada orang Israel atau orang Yahudi tinggal di Yerusalem, ya, di negeri mereka itu. Dan itu terjadi sekitar tahun 100-an, ada yang bilang 130, waktu tahun 130, saudara. Anda bisa bayangkan, ya, ketika mereka dibuang ke Babel, itu hanya 70 tahun, saudara. Tapi ketika diusir dari Israel, dari negeri mereka, itu lebih dari 1000 tahun. Dari tahun 130 sampai 1948. Karena baru merdeka jadi negara 1948. Berarti sekitar 1800 tahun. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Bagaimana dengan orang-orang yang menganiaya pengikut Yesus dan orang-orang yang membunuh pengikut Yesus? Saudara kekasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 di sana, Yohanes melihat bagaimana jiwa-jiwa orang-orang yang telah dibunuh itu di bawah mezbah, ya, dibunuh karena memberitakan Injil, dibunuh karena punya iman kepada Yesus, ya. Ini dikatakan dan mereka berseru dengan suara nyaring, ya. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membelaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi saudara, setiap orang Kristen yang dibunuh itu jiwanya berseru, ya, berseru minta keadilan. Minta agar orang-orang yang membunuh mereka itu dihakimi, dibalaskan darah mereka, ya. Seperti darahnya Habel berseru kepada Tuhan, minta agar Kain dihukum karena membunuh Habel. Nah saudara, karena itu saudara yang pernah jadi pembunuh orang Kristen, tunggu aja waktu bencana akan datang. Tapi Anda bisa lepas jika Anda berbalik dan percaya Yesus lalu bertobat. Seperti Saulus. Saulus itu penganiaya dan pembunuh orang Kristen. Kalau dia tidak bertobat, dia juga akan dapatkan bencana dari Tuhan.
Karena itu saudara yang pernah menganiaya dan membunuh orang Kristen, bertobatlah sebelum bencana itu datang. Itu penyebab keempat dari bencana, ya, karena menolak Yesus dan menganiaya